Pada pembahasan kali ini kita akan melihat bagaimana klasifikasi rangkaian terintegrasi, khususnya ketika kita melihat dari bagaimana rangkaian tersebut diintegrasikan. Sebagaimana telah kita ketahui sebelumnya bahwa IC atau integrasi sirkuit merupakan rangkaian yang seluruh atau sebagian elemennya tidak dapat dipisahkan dan saling terinterkoneksi secara elektrik. Rangkaian tersebut terintegrasi baik pada level konstruksinya ataupun pada saat sudah menjadi produk komersial. Nah, semiconductor integrated circuit merupakan suatu IC yang didesain sebagai mikrosirkuit. Jadi suatu rangkaian mikrosirkuit itu biasanya dibangun dengan menggunakan semikonduktor IC. Ada banyak cara untuk melakukan klasifikasi terhadap IC, dan di sebelah kanan ini ditunjukkan berbagai aspek klasifikasi dan perkembangannya. Tapi di sini kita akan membahas tentang bagaimana klasifikasinya berdasarkan cara integrasinya. Nah, ini kita dibagi tiga. Yang pertama adalah device discrete, kemudian ada teknologi film. Film di sini maksudnya adalah lapisan tipis. Kemudian dengan menggunakan teknologi IC monolitik. Rangkaian terintegrasi dengan menggunakan device discrete atau yang kita sebut sebagai discrete circuit ini biasanya diwujudkan di atas PCB seperti yang telah kita kenal. Nah, di atas PCB itu komponen-komponen discrete dihubungkan antara satu dengan yang lainnya. Nah, sedangkan pada teknologi lapisan tipis, ya teknologi film, nah ini ada dua kategori, yaitu film tebal dan film tipis. Untuk melakukan integrasinya atau membuat komponennya itu dilakukan di atas substrat dan menggunakan teknik-teknik pelapisan. Nah, ketebalan dari lapisan tipis tersebut itu nanti akan membedakan mana yang disebut sebagai thick film dan apa yang disebut sebagai thin film. Yang ketiga itu adalah IC dengan teknologi IC monolitik. Nah, IC ini dibuat dengan teknologi bipolar ataupun dengan teknologi MOS. Nah, ada satu jenis rangkaian IC lagi, yaitu disebut sebagai hybrid circuit, yang menggabungkan antara teknologi thin film dengan IC monolitik. Kita lihat definisinya atau penjelasan masing-masing. Yang pertama adalah discrete circuit seperti yang tadi disebutkan, biasanya diwujudkan dalam PCB. Nah, disusun dengan menghubungkan komponen-komponen discrete yang berupa resistor, transistor, kapasitor, dan lain-lain. Dengan teknologi interkoneksi yang semakin bagus, maka saat ini PCB sebagai untuk bentuk suatu rangkaian discrete ini jalur untuk interkoneksinya bisa multi-layer, sehingga komponen-komponen yang bisa dihubungkan ini semakin padat. Yang berikutnya adalah IC monolitik. Suatu rangkaian IC monolitik itu adalah sekelompok rangkaian atau rangkaian lengkap yang dibangun di atas sebuah substrat silikon. Nah, nanti yang kita sebut sebagai chip. Nah, biasanya ukurannya adalah antara kira-kira sekitar 1,25 mm persegi, atau menyesuaikan dengan banyaknya transistor yang membentuk rangkaian tersebut. Nah, istilah monolitik sendiri berasal dari bahasa Yunani. Mono artinya tunggal, litos artinya batu. Nah, jadi IC monolitik itu adalah IC yang dibuat dengan menggunakan teknologi atau sifat kristal tunggal. Nah, apa itu kristal tunggal? Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya, yang dimana kita akan membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan semikonduktor. Nah, untuk saat ini kita menyebut kristal tunggal ini sebagai sebuah chip silikon. Nah, di atas chip silikon tersebut dibangunlah sistem atau rangkaian lengkap, ya, dan baik itu rangkaian pasif ataupun aktif yang saling terhubung. Nah, IC monolitik inilah yang mungkin saat ini sering disebut sebagai integrated circuit, ya. Kalau kita menyebut IC, maka pada umumnya adalah mengarah ke IC monolitik ini.
Kemudian untuk tin dan thick film teknologi, ini sebenarnya secara ukuran ini lebih besar daripada IC monolitik, tetapi lebih kecil daripada rangkaian diskrit. Ini harusnya lebih kecil ya, mohon maaf ada kesalahan. Nah, beberapa sistemnya bisa diaplikasikan untuk tegangan tinggi ataupun daya tinggi. Lalu untuk komponennya sendiri, resistor dan kapasitor dapat secara langsung dibuat dan integrasikan, tetapi tidak bisa membuat dioda dan transistor. Biasanya jika diperlukan dioda atau transistor, maka perlu komponen lain yang dibuat dengan menggunakan teknologi monolitik. Nah, kapasitor masih bisa dibuat dengan cara membuat dua buah konduktor yang di tengahnya diberi insulator. Kemudian untuk resistor, kita bisa membuatnya dengan prinsip R sama dengan Rho L per A. Nah, sini kita lihat di dalam diagram ini ada resistor, kapasitor, dan kalau diperlukan transistor maka ditambahkan di sini. Ini tidak dibuat dengan teknologi film, tapi ini dengan monolitik. Nah, teknologi film sendiri pada intinya adalah bagaimana melakukan pelapisan ini yang dapat terkendali, terkontrol. Nah, kita lihat di sini, dan pelapisannya di atas substrat. Nah, substratnya sebenarnya dalam bentuk gelas ataupun dari bahan gelas, dari bahan keramik ataupun dengan menggunakan alumina, substrat alumina. Tapi di sini kita lihat bisa juga di atas bahan yang lentur, nah ini seperti mika, atau mungkin juga kaca tipis yang lentur. Ini terbuat dari bahan plastik. Oke, nah barangkali kita juga sudah pernah melihat device apa saja yang menggunakan teknologi ini. Yang berikutnya adalah hybrid atau multi-chip IC. Nah, pada rangkaian integrasi ini digabungkan yaitu monolitik circuit dan juga thick film atau thin film teknologi. Monolitik IC itu digunakan untuk menyediakan dioda dan transistor atau sistem yang berbasis pada keduanya, sedangkan rangkaian-rangkaian pasif yang berukuran besar barangkali bisa dibuat dengan menggunakan teknologi thin film atau thick film. Nah, untuk menghubungkannya maka dilakukan wiring atau metalisasi dengan cara melakukan deposisi ataupun teknologi pelapisan yang lainnya. Nah, salah satu contoh teknologi yang memanfaatkan teknik-teknik pelapisan dan juga teknik pembuatan integrated circuit itu adalah photovoltaic circuit atau PV solar cell ya. Selain nanti ada transistor ataupun dioda yang akan kita bahas secara lebih khusus di bab berikutnya. Nah, material solar cell ini dapat difabrikasi dengan teknologi monokristal, polikristal, thick film ataupun thin film teknologi. Apapun yang digunakan di sana tujuannya adalah untuk bisa membuat satu lapisan semikonduktor yang sensitif terhadap cahaya, yang akan mengubah cahaya menjadi muatan-muatan listrik yang nanti bisa dialirkan menjadi arus listrik. Kemudian juga pada perkembangannya dengan ukuran yang lebih kecil nanti aplikasi-aplikasi rangkaian elektronik itu akan lebih banyak digunakan dan mungkin akan mendekati ukuran sel dan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan yang lainnya. Sehingga di sini ada istilah biomikroelektronics. Jadi gabungan antara karakteristik biologi dan juga sifat-sifat dari elektronik. Kemudian juga untuk di masa depan nanti kemungkinan juga dengan perkembangan nanopartikel ini akan ada banyak perkembangan yang mungkin terjadi. Di sini kita lihat ada wearable gadget dan tidak hanya rangkaian terpadu tidak hanya dalam bentuk sirkuit seperti ini, tapi nanti juga akan menyatu di dalam sel. Nah, dan semoga nanti kalian akan menjadi bagian dari pengembangan ini. Ya, mudah-mudahan kita bisa menuju ke sana. Nah, di kuliah ini barangkali kita akan sedikit membahas ya hal-hal yang berkaitan dengan integrated circuit, meskipun mungkin kita tidak akan terlalu banyak membahas tentang nanoteknologi. Oke, sekian pembahasan kita tentang klasifikasi dari rangkaian terpadu dan lalu nanti kita lihat bagaimana teknik-teknik pelapisan material pada teknologi ataupun thin film untuk dapat membentuk satu rangkaian terintegrasi tersebut ya, terutama yang dimanfaatkan untuk teknologi hybrid
thick film ataupun thin film. Bahkan juga mungkin nanti akan dipakai juga ketika membangun suatu sistem di atas IC monolitik, di atas semikonduktor atau yang disebut sebagai IC monolitik. Baik, kita akan bahas ini di pertemuan atau pembahasan berikutnya.